Di sini gua akan berikan kabar bahagia bagi para teman-teman yang saat ini ya kejerat dalam utang pinjaman online. Bahwa ada 17 aplikasi pinjaman online legal OJK yang bakalan dicabut izinnya alias bangkrut dan bubar. Jadi teman-teman ya mau tahu kan pinjol apa saja itu? Di sini ada 17 daftar aplikasi pinjol yang bakal terancam bubar karena akan dicabut izinnya oleh OJK. Kok bisa seperti itu ya? Dan di sini kalian bisa perhatikan baik-baik karena ini adalah update terbaru di bulan September tahun 2023. Jadi teman-teman mau tahu kan infonya, dan juga nanti gue akan berikan pengetahuannya, informasinya, serta wawasan bagi teman-teman yang belum mengerti tentang dunia perpinjolan, terutama dalam segi ya aturan OJK maupun info pinjol-pinjol yang bakalan bangkrut. Oke, gak lama-lama di sini teman-teman yang belum mendukung dan belum subscribe channel YouTube Terus Pinjol, silakan saja klik tombol subscribe, like, share, dan juga bagikan di seluruh akun media sosial kalian, karena media Terus Pinjol ini banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat, informasi yang membuat Anda bisa lebih cerdas lagi untuk memahami dalam situasi gagal bayar pinjaman online. Dan buat teman-teman juga di sini ya, jika ingin mendapatkan informasi terupdate dalam media Terus Pinjol, silakan saja klik tanda loncengnya di bawah ini. Teman-teman juga yang belum join masuk ke dalam grup Telegram dari media Terus Pinjol, silakan saja ya langsung join bro. Untuk link grupnya ada di dalam deskripsi. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di media Terus Pinjol. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai, sekaligus gua akan berikan informasi yang sangat bahagia bagi para teman-teman pecinta galbay pinjol, terutama bagi teman-teman yang saat ini kejerat dalam utang pinjaman online. Karena di dalam video ini gua akan berikan informasi tentang aplikasi pinjol legal akan terancam bubar. Di sini update terbaru di bulan September tahun 2023. Dan di sini daftarnya ada 17. Nah, di sini nanti juga gua akan berikan daftar namanya serta gua akan berikan penjelasannya agar kalian mengerti, paham, dan tidak lagi tanya-tanya lagi. Nah, tentunya teman-teman akan mengetahui tentang dunia perpinjolan ini jika Anda menonton video ini sampai selesai, dan jangan di skip. Di sini gue langsung saja berikan informasinya, dan di mana data ini gue ambil langsung dari OJK-nya. Di sini gue akan bacakan sedikit ya kutipan. Terdapat ada 17 penyelenggara ya dengan TWP 90 di atas 5% tercatat di OJK pada bulan Juli 2023. Agusman sebagai kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan mengatakan regulator terus melakukan pengawasan terhadap 17 penyelenggara. Kemudian OJK memantau secara ketat pelaksanaan rencana aksi tersebut. Jika kondisi memburuk, regulator akan mengambil tindakan pengawasan lebih lanjut. OJK kemudian akan memberikan sanksi. OJK akan memberikan sanksi loh. Di sini sedangkan ada 17 daftar aplikasi pinjol legal yang akan terancam bangkrut ya bro. OJK kemudian akan memberikan sanksi tergantung penyelenggaranya dan berdasarkan ketentuan yang dimaksud. Penerapan sanksi diatur dalam OJK. Nah, di sini gua akan berikan ada 17 daftar aplikasi pinjol legal yang TWP-nya di atas 5%. TWP 90 di atas 5%. Jadi teman-teman nih pasti bakalan bingung. Bang, TKB itu apa sih? TWP itu apa sih? Nah, di sini dalam perpinjolan ada yang namanya TKB 90, ada juga yang namanya TWP 90. Dan mungkin teman-teman juga belum mengerti dan belum tahu tentang TKB 90%,
TKB 90, TWP 90 mungkin teman-teman sebagian belum ada yang tahu ya. Dan di sini gua akan berikan penjelasannya terlebih dahulu, baru abis itu gua akan berikan daftar namanya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan dan kalian bisa mendengarkan baik-baik. TKB 90 adalah ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau P2P dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjaman meminjam dalam jangkau waktu sampai dengan 90 hari terhitung sejak jatuh tempo. Jadi TKB 90 ya artinya orang-orang nasabah di dalam perpinjolan tersebut, pinjol nama aplikasinya misalkan pinjol Dana Rupiah misalkan gitu. Nah, pinjol Dana Rupiah ini misalkan TKB-nya 90 ya, 90 ke atas nih ya, 90% ke atas. Nah, ini artinya banyak para nasabah melakukan pengembalian pinjamannya. Ya, dari mulai jatuh tempo sampai 90 hari, hingga lebih dari 90 hari ya. Jadi, dari jatuh tempo sampai 90 hari, mereka sudah melakukan pelunasan, sudah melakukan pengembalian uangnya di dalam fintech yang kalian pinjolkan tersebut. Nah, itu TKB 90 ya. Lalu, apa sih artinya dari TWP 90? TWP 90 adalah ukuran tingkat prestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak jatuh tempo. Nah, TWP 90 ini artinya nasabah-nasabah dari pinjol tersebut ya lalai atau tidak melakukan pembayaran dari mulai jatuh tempo sampai dengan 90 hari. Gitu ya bro. Jadi TKB ini orang-orang yang sudah berhasil melakukan pembayaran. TWP ini orang-orang yang belum melakukan pembayaran lebih dari 90 hari. Gitu ya bro. Sudah dipahami kan TKB itu apa, TWP itu apa. Nah, di sini gua akan berikan daftar namanya. Ada 17 aplikasi pinjol ya legal OJK yang TWP-nya di atas 5%. Nah, kalau sudah di atas 5% ini tentu ini OJK akan menyoroti platform tersebut, fintech tersebut. Ya, kalau dibiarkan seperti ini, OJK akan memberikan sanksi kepada platform tersebut atau kepada fintech tersebut. Nah, di sini pasti akan kalian bertanya-tanya, Bang, pinjol apa itu Bang? Gue penasaran nih. Ya oke, di sini gue akan berikan daftar namanya. Tolong kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama dari pinjol cash cepat. Cash cepat ini TKB-nya TKB 90 sudah mencapai 94%, 94,94%. Untuk TWP 90-nya yaitu di angka 5,06%. Wow, cash cepat nih bro. Kalian kalau misalkan gagal bayar di sana secara terus menerus, wah ini TWP-nya nih, makin tinggi dia persennya ya. Bisa-bisa di atas 6%, 10%, dan bisa-bisa dia akan diberikan sanksi oleh OJK nih bro. Makanya teman-teman tetap semangat ya. Yang kedua dari pinjol KTA Kilat. Pinjol KTA Kilat ini yaitu TKB 90-nya sudah mencapai 95% ya, dan TWP-nya ya TWP 90-nya yaitu sudah mencapai 5%. Dan yang ketiga di sini dari pinjol koin P2P. TKB-nya TKB 90 sudah mencapai 91%. TWP 90-nya sudah mencapai 9%. Nah, setelah itu dari pinjam modal, TKB-nya sudah 94%, TWP-nya sudah 5,31%. Wow, angka yang cukup tinggi nih dari pinjam modal. Dan selanjutnya dari pinjam gampang. Pinjam gampang ini TKB-nya sudah TKB 90 23% ya, dan TWP 90-nya sudah 77%. Dan selanjutnya dari pinjol fintech, TKB-nya sudah 90, TKB 90 dan sudah mencapai 87% ya untuk TKB-nya, dan untuk TWP-nya ini sudah 77%. Waduh kacau. Ini kalau dibiarkan secara terus-menerus nih,
Wow, bangkrut ini pinjol ya bro, karena banyak nasabah yang sudah gagal bayar, yang sudah kredit macet di pinjol tersebut ya bro. Bayangkan sudah sampai 77% nasabah yang melakukan kredit macet di pinjol tersebut. Yang seterusnya dari pinjol fintech. Pinjol fintech ini TKB-nya sudah 87% bro, dan TWP-nya 12%. Wow, angka yang cukup tinggi juga ya bro. Dan selanjutnya dari pinjol Transki. Transki ini TKB-nya 66% bro, kacau ini. TWP-nya sudah 33%. Nah, selanjutnya di sini dari pinjol modal nasional. Wow, modal nasional ini ya bro bakalan terancam dapat sanksi oleh OJK ini ya bro. TKB 90-nya 93%, TWP-nya sudah 34%. Wow, angka cukup tinggi nih ya. Dari pinjol Tanifan ya, TKB-nya sudah 36%, TWP-nya sudah 63%. TWP-nya 63,93%. Indofan ID ini ya TKB-nya sudah 86% ya untuk TKB-nya, dan untuk TWP-nya 12%. Wow, angka cukup tinggi. Ini pinjol-pinjol kayak gini ya bro, yang TWP-nya cukup tinggi ya, di atas 5%, ini bakalan dapat sanksi bro sama OJK. Makanya temen-temen nih masih tetap semangat gak untuk galbay? Wow, harus semangat dong ya. Kalau kalian gagal bayar lebih dari 90 hari di pinjol-pinjol legal, waduh, kasihan ini ya bro. Pinjol-pinjol bakalan terancam dapat sanksi dan mungkin bakalan tidak dapat izin lagi nih sama OJK. Selanjutnya dari pinjol Indosako. Pinjol Indosako ini TKB-nya sudah 86% dan TWP-nya 12,06%. Wow, Indosako lu bro. Ya, pinjol-pinjol viral ini bro yang sudah masuk ya, TWP-nya di atas 5% ya bro. Dan selanjutnya dari pinjol itu dari pinjol Jembatan Emas ya. Untuk TKB-nya 90,5%, TWP-nya 12,06%. Dan selanjutnya dari pinjol Edufan ya, TKB-nya ini sudah 95% dan untuk TWP-nya 6,64%. Dan selanjutnya di sini ada informasi yang sangat mengejutkan, dan mungkin informasi ini yang akan banyak bertanya-tanya nih kepada teman-teman. Di sini ya, gue dapatkan informasinya bahwa Pinmas ini websitenya tidak bisa diakses dan kita tidak bisa melihat dari TKB ataupun TWP dari pinjol tersebut, karena TKB itu ataupun TWP-nya kita bisa lihat dari halaman website resmi dari fintech tersebut, karena TKB itu secara dipublik di dalam website pinjol tersebut. Misalkan Anda di Dana Rupiah, maka kalian buka saja website dari pinjol Dana Rupiah, maka nanti di pojok kanan itu ya, atau yang warna hijau itu pasti ada tulisan namanya TKB, itu kelihatannya bro. Namun di website Pinmas ini tidak bisa diakses ya bro. Dan selanjutnya di sini dari pinjol modalku. Pinjol modalku ini ya TKB-nya sudah 95% dan TWP-nya sudah 4,58%. Dan selanjutnya di sini dari Pinjam Go. Pinjol Pinjam Go ini ya TKB-nya ya sudah 95% dan untuk TWP-nya sudah 4,52%. Wow, itu banyak sekali ya pinjol-pinjol yang tentunya nih pinjol-pinjol ini pinjol yang sedang viral-viralnya ya bro. Namun ya sangat disayangkan TWP-nya ini sudah mulai tinggi ya. Di sini gue ulangin lagi ya tentang TKB ataupun TWP. Mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya, mungkin teman-teman masih banyak yang belum mengerti tentang TKB dan TWP. Di sini gue ulangin lagi ya bro. TKB 90 itu ya kalau kita artikannya orang-orang nasabah di dalam fintech ataupun pinjol yang kalian gunakan itu ya orang yang melakukan pengembalian uangnya atau yang sudah melakukan pembayarannya dimulai jatuh tempo sampai dengan 90 hari. Ini orang-orang yang sudah melakukan pengembalian uang ataupun yang sudah melakukan pembayaran di awal jatuh tempo sampai dengan 90 hari ya. Dan untuk TWP artinya kalau kita bicarakan dengan bahasa kita sendiri, yaitu artinya orang-orang tingkat
tingkat orang yang lalai ataupun orang-orang yang tidak melakukan kewajibannya alias yang tidak melakukan pembayaran di awal jatuh tempo sampai dengan 90 hari. Nah, kayak gitu ya bro, di situ gua sudah jelaskan, tinggal teman-teman ya tinggal kalian olah lagi pola pikirnya seperti apa. Nah, itu ada 17 aplikasi pinjol legal yang mungkin akan diberikan sanksi, dan mungkin tentunya kalau ini dibiarkan orang-orang yang melakukan gagal bayar di pinjol tersebut, maka pinjol tersebut satu akan dapat sanksi, yang kedua mungkin akan bangkrut ya kalau dia misalkan tidak melakukan perbaikan dalam proses pelunasan ya ataupun melakukan pembayaran di dalam fintech tersebut. Dan mungkin saja ya pinjol-pinjol tersebut kalau ini dibiarkan, mungkin izinnya akan dicabut oleh OJK karena banyak sekali nih orang-orang kreditnya macet, gagal bayar di pinjol tersebut ya bro. Ini ya OJK juga harus bisa menyoroti dan benar-benar serius ya untuk mengatasi hal tersebut. Jangan cuma gara-gara pinjol saja anak muda ya skor kreditnya buruk gara-gara pinjaman online masuk slik OJK. Ya, semoga teman-teman ya untuk informasi ini gue bilang adalah kabar bahagia ya, kabar bahagia dan kabar yang mungkin teman-teman yang saat ini memang benci banget sama pinjol, yang ingin mau berantas pinjol, ya inilah hasilnya bro. Anda tetap semangat gak untuk gagal bayar? Tentu kalau gue sendiri ini adalah gue makin semangat untuk memberikan informasi, wawasan, edukasi, informasi, serta pemahaman dalam dunia pinjaman online. Nah teman-teman, sekali lagi Anda diteror ya, ditagih sama DC yang cara-cara ilegal oleh DC pinjol legal, kalian gak usah takut, gak usah panik bila DC-nya melakukan itu. Ya udah, gagal bayar. Gagal bayar adalah solusi yang paling terbaik ketimbang Anda memaksakan dalam pembayaran. Nah, jadi bagi teman-teman itu ya sudah ada hasil bro. Gara-gara Anda gagal bayar serempak, ya ini hasilnya bro. Ini update-nya di bulan September tahun 2023, tepatnya di bulan September tanggal 7 ya bro. Ini update-nya gue dapatkan informasinya. Nah, untuk info terupdate terbarunya ataupun terlengkapnya itu kalian bisa cek saja di dalam website Media Tools Pinjol, ataupun kalian bisa cek saja di website Tools Pinjol. Untuk link websitenya kalian bisa cek saja di pojok sini ya, ataupun kalian bisa cek saja di dalam deskripsi untuk halaman website yang akan gue berikan, yaitu tentang pinjol-pinjol yang akan mau bangkrut. Mungkin itu saja informasinya, nggak terlalu lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay, tetap semangat dan selalu smart untuk menghadapi DC-DC pinjaman online legal.